Sehat semua enggak? Sehat. Sehat luar biasa. Hari ini yang tidak masuk siapa? Bima, terus apa namanya? Bima, Lari, Najib. Bima, Lari, Najib kemana nggak masuk? Sakit. Sakit, tiga-tiganya sakit. Semoga yang sakit secepatnya sembuh dan bisa bergabung ke kelas kita untuk pembelajaran selanjutnya. Kemudian di sini kemarin sesuai dengan kesepakatan pada pelajaran ekonomi, itu kesepakatan kelasnya apa? Kesepakatan kelas HD tepat waktu, kemudian tidak menyontek, kemudian apa meneh? Membawa buku ekonomi, semua membawa tidak? Terus apa lagi? Tidak boleh tidur, tidak boleh menguap. Kalau kalian melanggar, ada konsekuensinya enggak? Ada konsekuensinya, makanya kesepakatan kelas yang telah kita sepakati bersama harus kalian penuhi. Kemudian sebelumnya kalian kan sering tepuk pramuka. Ya, kemarin juga kalian mau ada acara pramuka. Sekarang coba tepuk pramuka yang lupa, tepuk pramuka. Satu kali. Kemudian sekarang gantian tidak tepuk pramuka, tapi tepuk satu, yes. Tepuk dua, oke. Tepuk tiga, semangat. Tepuk empat, lupa konsentrasi belajar. Tepuk lima, siap belajar, tangani sedekap, jadi orang jawil-jawil koncone. Diulangi bisa enggak? Tepuk satu apa? Tepuk dua, tangani kalung ini biar semangat. Tepuk dua, tepuk tiga, semangat. Tepuk empat, konsentrasi belajar. Tepuk lima, siap belajar. Mulai dari sekarang. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, konsentrasi belajar. Tepuk lima, ya bisa besok tiap pembelajaran tepuk biar kalian semangat. Kemudian kemarin materi yang pembelajaran kemarin, dari kemarin apa? Pembelajaran apa? Akuntansi sebagai sistem informasi. Yang disebut sebagai akuntansi sebagai sistem informasi itu apa? Yang dipelajari pada pembelajaran kemarin apa tentang akuntansi. Dijelaskan yang namanya sistem informasi akuntansi, semua yang berhubungan dengan akuntansi. Sekarang dia ingin mengingatkan kalian siapa saja yang berkepentingan dengan akuntansi. Ada dua pihak. Pihak apa? Pihak internal sama yang pihak internal bintang. Pihak internal siapa? Pemimpin perusahaan. Pihak eksternal Chandra. Pihak eksternal kowe kemarin sudah ada. Pihak yang di luar pimpinan perusahaan. Apa? Terus? Kreditor. Terus? Konsumen. Karyawan umum sama kalian sebagai pelajar juga membutuhkan akuntansi. Pintar berarti semalam sudah belajar belum? Materi hari ini kita mencoba untuk persamaan dasar akuntansi materi yang sekarang berhubungan dengan materi sebelumnya. Dan kalau kalian untuk persamaan dasar akuntansi ini dasarnya untuk
kalian bisa membuat siklus akuntansi perusahaan. Perusahaan itu ada berapa? Perusahaan jasa, kemudian dagang, sama manufaktur. Dasarnya untuk persamaan dasar akuntansi ini kita harus mempelajari, mengetahui tentang persamaan. Sekarang HP-nya dikeluarkan, kalian masuk ke Canva. Diklik Canva, ada yang nanti ada hadiahnya kalau juara 1, 2, 3. Dan dari koperasi jauh banget. Siapa yang bisa masuk? Tidak bisa masuk. 27 kurang 5. Kalau sudah, kita mulai untuk mengetahui pemahaman kalian tentang materi yang berbeda. Sudah 32 udah ya. Ngarapin cepet-cepetan biar tidak hilang. Persamaan dasar akuntansi punya yang satu waktunya kurang 3 detik 1. Yang dikayaknya salah. Yang lebih banyak yang betul. Wow. Berikut ini yang merupakan contoh liabilities. Dasar akuntansi. Nah, makanya menggarapi cepat-cepat. Nih, nggak bisa diulang, terus muncul. Hari waktu, menit waktu. Terakhir, siapa yang juara? Bagaimana peningkatan beban misal pembayaran sewa mempengaruhi persamaan dasar akuntansi? Tapi SD sama Pak Dima depan. Mau apa aja sama yang lainnya? Iya, salah satu nanti nanti belajar di operasi 12.000, yang 2 10.000, yang 3 8.000. Ya, sudah. Sudah. Saya belajar 11.000. Mana ya? Ya, sudah. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3. Ini rekam. 1, 2, 3, 4, 5. Kalian menganalisa antara aktiva harus sama dengan pasifa. Kalian semua punya jari tangan nggak? Jari tangannya ada berapa? Yang tangan 1 aja, yang tangan 5. Ini untuk mendeskripsikan kalian biar tahu, biar nggak mengatakan DBT ini apa, kreditnya apa. Itu kalian bisa mengingatnya dengan 5 jari. Jari pertama kalau dalam akuntansi itu kan ada 1. Kepala nomor depannya kan 1. Ini bisa jempol 1, kali apa? Telunjuk 2, tengah 3, manis 4, kali 5. Ini kalian daripada membawakan sing debit opo, kredit opo, kadang lupa. Kalian bisa menggunakan tangan. 1 berarti tadi
aset. Kemudian kewajiban terus 4. Semua yang diletakkan di sebelah kredit itu ada 3. Yang sebelah debit elektronik. Ini kan kalian juga telepon-teleponan enggak? Nah, yang semua yang di debit itu dari kolom 1 dan 5. Itu untuk memingat kalian bisa menganalisa transaksi. Kemudian kalian amati PPT. Kalian amati gambar ini. Apakah ada hubungan antara aset perusahaan dengan ini kelompok 1 berarti kelompoknya dari sini 1, 2, 3, 4. Jadi ini cuma sama transaksi, terus pengaruh kemana? Kan setor modal, formula dihasilkan modal yang kedua membeli peralatan pajak syarat integrasi peralatan syarat ini transaksi ini. Jadi ingat konsepnya ya, aset sama dengan ini jangan sampai lupa. Habis kelompok 7 berarti jelas apa? Tiga, sewa kantor 5 juta, bergerak 5 juta, utangnya 5 juta. 4, bayar utang, kasnya berutang 2 juta, utangnya berkurang 2 juta. 5, pendapatan dasar, kas bertambah 1 juta, modal bertambah 1 juta. Pemilik mengambil utang tunai, uang tunai. Kas berkurang 2 juta, modal berkurang 2 juta. Saldo akhir, kasnya 12 juta, peralatan 4 juta, utangnya 3 juta, modal 20 juta. Pesanan dan transaksi ada 81 juta. Kami dapat mengetahui cara mengusulkan data untuk aplikasi. Bagaimana penerapan hubungan dapat membantu menghitungkan pengeluaran itu dia presentasi dari kami. Mungkin ada referensi atau tambahan masukan dari kalian semua. terus ditanyakan ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Apa akhirnya akhirnya? Saldo akhirnya, saldo akhirnya kan 3 juta. Karena Utangnya 2 juta. itu bukan juta, Ini 2 juta. yang sewa kantor itu Masukin kan utang. Lebih kurang 2 juta. ya sudah.
Bisa sih, tapi Itu 8 menit loh. Nggak mau. Nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 5. Sudah jadi hasil presentasi kalian kumpulkan, kemudian disesuai dengan yang tadi kelompoknya dikembalikan. Kalian tadi kelompok 5 atau kelompok 6 itu ditulis refleksinya. Terus yang tadi kelompok berapa? Yang urutannya dikoreksi, ya. Dikembalikan, terus dikumpulkan. Dikumpulkan dengan PD-nya. Pertanyaannya, mengapa akuntansi disebut sebagai bahasa bisnis? Alasannya apa? Karena yang namanya akuntansi itu akan mengambil keputusan sesuai dengan catatan dalam akuntansi, yaitu pengambilan keputusan untuk kelangsungan perusahaan. Kemudian setelah saya lihat dari hasil presentasi itu kalian sudah paham tentang alur dari konsep akuntansi. Kemudian tadi ada refleksinya yang kedua, contoh aset. Contoh asetnya apa? 3 contoh aset ada kas, piutang, perlengkapan, peralatan, kemudian apalagi contoh utang bisa utang gaji, utang dagang, utang sewa, utang usaha. Kemudian kenapa transaksi perlu dijaga dalam persamaan? Alasannya apa? Karena untuk menyeimbangkan antara aktiva dan pasifa. Jadi seperti analisa, kalian harus menganalisa. Kuncinya dari analisa kalian harus tahu debit dan kredit. Ada yang mau ditanyakan? Sudah? Kalau tidak ada, sekarang kalian untuk penutup ini coba apa yang paling kalian perhatikan dari awal pembelajaran sampai sekarang, yang paling menarik dari konsep persamaan dasar akuntansi apa? Untuk apa yang paling menarik dari pembelajaran persamaan dasar akuntansi? Menghitung apa? Menghitung nilai transaksi pas lainnya. Betul atau salah? Betul. Jadi yang menarik di sini kita bisa menghitung, bisa kalian hubungkan dengan kehidupan kalian sehari-hari. Di sini kalian mendapatkan uang saku nggak? Nah itu bisa kalian hitung. Yang kalian terima harus, yang dikeluarkan dengan yang dikeluarkan harus sama atau lebih besar? Harus sama. Kalau bisa kalian pengeluaran harus lebih biar untuk apa? Kalau nabung nanti bisa untuk dari uang saku kalian 10.000 ditabung sehari 5.000 sampai besok kalian setelah lulus bisa kalian besar. Kemudian tadi kalian sudah memahami, ada pertanyaan dari materi ini tidak? Yang kalian pahami apa? Persamaan dasar akuntansi. Terus persamaan dasar akuntansi apa? Utang Jadi saya kira untuk pemahaman ini kalian sudah memahami. Jadi kalian pelajari lagi di rumah. Untuk materi selanjutnya kalian harus mempelajari tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Jadi nanti pada siklus akuntansi perusahaan jasa kalian membuat analisa transaksi lagi. Tapi sudah membuat jurnal. Dasar dari PDA itu membuat jurnal. Setelah jurnal nanti membuat buku besar. Setelah buku besar nanti membuat laporan rugi laba, kemudian membuat beban modal, dan yang terakhir membuat kertas. Ada yang ditanyakan? Sekali lagi,
Nomor 4.